tepat. Sementara di negara lain kita udah bicara revolusi industri. Kalau nggak salah revolusi industri itu berbicara tentang bagaimana revolusi melalui internet. Serasa bahannya cukup menarik. Bagaimana sih bela negara di era revolusi industri 4.0 dalam perspektif peluang dan tantangan. Ini hubungannya dengan tema kita, gelorakan semangat bela negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini dan masa depan. Waktu dan tempat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Sepertinya saya ini harus agak jalan-jalan kalau nyampe materi karena saya tidak bisa melihat dengan baik. Izin ya, Pak Moderator. Ini waktu kita ini memang agak kasih ya, jadi saya agak nyampaikan sedikit cepat karena materinya banyak nih. Ternyata waktu kita singkat, jadi saya mungkin sebenarnya saya ini tidak mau melihat materi ini, tapi saya mau langsung saja kepada saudara-saudara, tapi kita coba share lah ya. Jadi materi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi kepada saudara tentang bela negara. Coba kita lihat semuanya. Ya, jadi yang penting dulu bahwa kalau kita bicara tentang bela negara, maka kita harus tahu dulu dasar hukum. Dasar hukum itu yang beberapa yang saya ambil saja di Undang-Undang Dasar 45, bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Seperti itu. Jadi kita ini semua yang hadir di ruangan ini, bahkan seluruh masyarakat di luar sana, khusus warga negara Indonesia itu harus wajib bela negara. Ya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ini dikatakan bahwa bela negara merupakan sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh ketaatannya kepada NKRI, pastilah Pancasila dan Undang-Undang 45. Saya kira ini materi sudah umum lah ya. Tetapi itu dasar kita. Kita mesti mempunyai opini, pemikiran bahwa setiap kita ini memang mesti bela negara. Lanjut. Nah, persoalan sekarang kita, kalau kita misalnya kita tanya pada kita semua yang hadir di sini, kenapa kita mesti hidup bernegara? Kan begitu. Kalau kira-kira tidak ada negara, bisa hidup nggak kita? Kan begitu. Bahkan sekarang ini kadang-kadang dengan mahasiswa juga saya tuh bergurau. Kalau ada di antara mahasiswa-mahasiswa yang kritis, katakanlah seperti misalnya kita di luar sana tuh ada namanya Habib, siapa? Habib Rizik. Ada satu lagi Habib yang gondrong, rambutnya panjang, itu siapa namanya? Habib Bahar Smith ya. Saya fan banget tuh dengan Habib Smith yang anak muda satu tuh. Gondrong, rambutnya berwarna, merokok. Tetapi kalau disuruh baca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis, luar biasa. Nah, kawan ini sekarang berada di mana? Masuk penjara. Penjara, ditahan kepolisian. Karena apa? Dia punya speak up-nya itu luar biasa. Dan ditahan bukan karena korupsi. Bukan ditahan bukan karena dia kategori orang-orang yang membahayakan negara, tapi dia menyampaikan sesuatu yang tidak pas bagi dirinya. Tetapi karena negara tidak suka hal seperti itu, tanda kutip, maka beliau ini sepertinya sengaja untuk diproses dan tidak diberikan kesempatan untuk, kalau ditahan kepolisian kan bisa keluar dulu kan bisa tahan gitu, tahan bisa itu bisa jaminan bisa keluar.
tapi beliau tidak dikasih. Nah, ini orang sesungguhnya niatnya baik, tetapi cara menyampaikannya itu terlalu vulgar, maka beliau ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan inilah orang yang sebenarnya bermaksud bela negara, tetapi karena pola penyampaiannya keras, maka izin mereka diturun dulu masuk dalam tahanan supaya nanti dia memiliki kesadaran tentang bagaimana sebenarnya kita hidup bernegara. Lanjut. Seperti itu. Jadi perlu kita kritis. Saya setuju kritis. Tetapi kritis kita itu harus ada tata keramanya. HRS itu luar biasa kritisnya. Tetapi kadang-kadang kalau berceramah, jantung saya mau copot di bawahnya. Karena terlalu kritis itu. Bahkan dia tidak segan-segan mengatakan Jokowi itu agak negatif. Nah, maksud saya adalah silakan mengkritisi, tapi jangan sampai secara personal itu menjatuhkan orang lain. Nah, jadi silakan. Itu sebab makanya kita perlu hidup bernegara berdasarkan konstitusi. Dan saya yakin bahwa orang-orang yang lebih banyak berorganisasi, ikut pendidikan sedemikian rupa, pastilah dia bisa mengikuti rentak ideologi bernegara. Dengan demikian, pola cara penyampaiannya kepada publik atau dipanggil itu untuk seminar dan segala macam itu, penyampaiannya pun cukup bagus. Jadi tidak perlu seperti yang kita katakan tadi Habib itu, karena memang tujuannya baik, tetapi salah menurut saya di dalam hal penyampaiannya. Ini lewatkan saja nih. Nah, baik. Kalau kita bicara tentang bela negara, ada dua hal. Yang pertama, secara fisik. Ya. Tentunya secara fisik ini bisa berbentuk serangan dari luar. Katakanlah seperti misalnya tuh Rusia menyerang Ukraina, Ukraina diserang oleh Rusia. Nah, ini bentuk fisik. Atau kita ini ada beberapa anggota orang yang ekstrim ingin melakukan semacam jihad atau melakukan pemboman, atau mungkin juga akan melakukan pembunuhan dan segala macam, membuat kerusuhan. Maka itu juga termasuk hal yang berkaitan dengan soal fisik, mempergunakan senjata tajam. Nah, katakan juga seperti yang terjadi di Papua itu. Kalau di Papua itu apa namanya kelompoknya dia? Sorry? No. Correct. Nah, kakak panjangannya apa ya? Kelompok kriminal bersenjata. Kelompok? Nah, itu dia. Kelompok kriminal kan? Correct, itu bersenjata. Jadi itu bentuk fisik itu. Nah, ya. Ternyata bela negara ini tidak saja fisik, tapi ada lagi berbentuk non fisik. Nah, bagaimana caranya itu bahwa non fisik ini? Memajukan negara melalui pendidikan. Jadi saudara datang ke sini pun juga sebenarnya bela negara. Ada yang kuliah di universitas, sekolah tinggi, itu juga termasuk bela negara. Dalam rangka meningkatkan kapasitas tentang bagaimana bernegara itu. Aduh. Jadi bela negara tidak selalu angkat senjata. Artinya tidak mesti juga saudara harus masuk anggota TNI atau Polri. Kalau dulu namanya ABRI. Pertama TNI, pindah ke ABRI, masuk lagi ke TNI. Nah, jadi kalau hari ini kita sudah ketinggalan zaman, kita kalau harus angkat senjata kemudian kita melakukan perlawanan, tidak. Cukup TNI, Polri aja yang menjaga bela negara kita secara disiplin. Kalau kita ini nggak usah isi aja pembangunan itu dengan sesuatu yang baik. Melalui apa? Coba kita lihat. Nah nih, sebentar. Yang kita bisa katakan itu berapa? Saudara bisa menjadi pengacara, pengangguran banyak acara, kan gitu kan? Nah, bisa juga pedagang.
Pedagang apa? Ya pedagang sate, pedagang ikan, pokoknya pedagang lah, kan begitu. Nah, kemudian saya cari nih materinya, buka kedai kopi. Saya bangga melihat itu kalau ada mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda milenial itu buka kedai kopi di pinggir-pinggir jalan tuh, kemudian panggil teman-temannya, kemudian ngopi bercerita tentang hal-hal positif. Saya kira bagus. Waktu zamannya saya, model zaman bahwa dulu itu, kita nggak ada model-model seperti itu. Kita kumpul di pinggir jalan, pakai main gitar, nanti apek botak depan. Iya Pak, betul. Apek botak, bir maksudnya itu yang memabuk. Dan tidak bangga kalau tidak ikut sama-sama teman-teman itu. Merokok itu lah kerja. Nanti kalau ada orang lewat, sweet katanya, aduh, ini persoalannya. Tetapi dengan kemajuan hari ini, tak ada lagi yang seperti itu. Sekarang ini saya lihat berkumpul sama teman-teman di kedai kopi, cuma aneh. Kopi yuk, ngopi dia. Tetapi sama-sama berdua tak berteguran, karena asik dengan seperti itu. Ya, Pak. Ya. Oke, ini persoalan itu. Tapi nanti kita lihat ya, nanti kita lihat bagaimana sebenarnya terjadi itu. Nah, jadi bahwa bela negara itu kita tidak mesti angkat senjata. Melakukan sesuatu yang baik dalam tanda petik, berprestasi, menjadi pemandu wisata, kemudian saudara punya cita-cita menjadi Pak Guru misalnya, itu sudah termasuk kategori bela. Hari ini sekali lagi, hari ini saudara datang sini, termasuk juga bela negara. Saudara bayar pajak, bela negara. Oke, lanjut. Nah, contoh bela negara meningkatkan iptek dan imutak. Bagi yang artinya memiliki sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya mari berpendidikan tinggi S1, S2, S3 dan SS terusnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menciptakan suasana rukun. Ternyata bela negara itu kita menciptakan kerukunan, tidak membuat kerusuhan antara satu dengan lain, sudah kategori sebagai bela negara. Saudara sekali lagi bahwa datang menyampaikan sesuatu hal yang positif, itu sudah kategori. Poinnya adalah bahwa bela negara itu tidak mesti angkat senjata, tetapi mengisi diri kita ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang meliputi iptek dan impact tadi. Yang ketiga, nah ini dia mematuhi peraturan hukum. Waktu sekarang ini repot juga nih Pak. Katanya kalau mau beli tanah harus pakai BPJS ya. Nah itu dia. Bahkan jangan-jangan nanti mau kuliah harus pakai BPJS pula ini. Ya, untung mau ngopi tak pakai BPJS, kan begitu. Jadi sebenarnya juga ini menjadi kritikan bagi kita nih. Kenapa mesti BPJS itu mau beli tanah harus pakai BPJS? Besok jangan-jangan saudara mau menikah harus pakai BPJS. Aduh, bayar BPJS bukan pakai daun, pakai duit kan? Sementara penghasilan kita masih terbatas. Tetapi kalau kita bawa ke politik, jangan-jangan negara ini udah gak ada duitnya kali ya. Kok masalah BPJS ini juga harus dimasukkan? Padahal bayar pajak ini sudah banyak sebenarnya. Nah, pajak apa yang ada sini? Pajak tambang pasir, timah, segala macam. Banyak sebenarnya uang negara ini. Tapi aku heran juga kalau saya banyak-banyak membaca, tengok TV One, uang banyak masuk itu. Tapi kenapa negara ini banyak minjam uang dari luar negeri? Utang kita sekarang berapa triliun sekarang? Ada yang tahu nggak? Banyak triliunnya, tapi angkanya berapa? 6.000 triliun. Waktu berapa nolnya itu? Dicilok, kesiakin ang. Banyak sekali tuh. Waktu SBY masih 2.000. Begitu Jokowi mau masuk 20 perkara nih, sudah 6.000. Kayaknya bakal minjem lagi nih. Wah kalau begitu mau mengelola negara ini dengan pinjaman. Kalau begitu saudara jadi presiden juga bisa
kerjanya cari duit pinjam negara. Pertanyaannya tuh, tambang, sawit, gali segala macam tuh kemana duitnya? Kemana duit itu kok sampai ditaruh kerjanya minjam-minjam aja? Sehingga asuransi Jiwasraya uangnya tertahan nggak bisa. Kemudian uang pensiun kemarin di 56 mau diambil sekarang di kredit turun lagi juga jadi 56, tidak jadi mesti 56 tahun baru diambil. Dana haji juga dipakai untuk pembangunan, adanya seperti itu. Jadi pertanyaan kita di sini bang, memang kita kadang-kadang kalau kita kritis negara ini mana sebenarnya? Kita disuruh taat kepada negara, tapi negara ini kok korupsinya kerjanya seperti itu. Kan kadang-kadang kalau melihat di TV One atau di TV lain, Metro TV berdebat gitu, pening tuh rasanya. Hanya saya matikan aja TV-nya, biar selesai masalahnya. Karena nggak selesai. Nah, kalau dulu zaman Orde Baru, stabilitas kita tenang, seperti Malaysia bangun, tapi kita stabilitasnya tenang, tapi kerjanya korupsi. Makanya timbul reformasi sekarang hari ini. Tapi reformasi sampai hari ini pun nggak jelas kemana sih arah reformasi ini. Sehingga uang kita habis. Beberapa dana-dana yang terkumpul BLBI sampai sekarang korupsi juga bisa tuntas. Jadi itu juga menjadi sebagai dosen menyampaikan ke mahasiswa, itulah materi yang kadang saya sampaikan, terpaksa saya sampaikan, supaya mahasiswa juga ikut sama-sama kita merasakan bahwa negara ini banyak sumber-sumber keuangannya, tapi kemana ditaruhnya? Nah, seorang yang korupsi itu sebenarnya yang harus kita pertanyakan dan kita kritisi dan tanyakan, kenapa kamu buat seperti ini? Padahal kamu tiap bulan sudah dapat gaji. Apalagi kamu kerja semua tuh, kekuasaan, kekayaan tak habis-habis setelah itu yang kamu kerjakan. Nah, pada sebab itu maka orang-orang seperti ini termasuk tidak bela negara, malah mempromosi negara. Tidak saja kamu sudahlah bagi pejabat-pejabat tinggi itu tidak usah korupsi, tidak termasuk bela negara. Tapi kalau sudah ada jabatan, kekuasaan dan korupsi, nah itu termasuk kategori yang tidak bela negara. Lanjut. Tujuan BN menjalankan nilai Undang-Undang 5, menjaga identitas, kemudian mempertahankan kehidupan bangsa, berbangsa dan bernegara. Ini sudah teori lah ya, sudah. Lanjut. Nah, menjaga keutuhan negara, fungsi bela negara merupakan kewajiban tiap negara. Jadi semua kita ini wajib untuk bela negara, untuk tidak berbuat sesuatu yang negatif aja sudah bagus. Seperti itu. Cuma saudara-saudara kita termasuk saya sudah berbuat baik-baik, tetapi pejabat-pejabat yang sudah duduk di jabatan itu coba berikan kesejahteraan buat kita ini, supaya lapangan pekerjaan lebih besar, beasiswa diperbanyak, kan begitu, bantu rakyat miskin itu. Tapi saya kadang-kadang banyak membaca pusing sendiri jadinya. Apa yang mau kita perbuat? Kita rakyat-rakyat di sini daerah Tanjung Pinang ini yang banyak melakukan sesuatu itu justru berada di pusat Jakarta. Nah, mempertahankan diri dari berbagai ancaman sudahlah yang penting bahwa fungsi bela negara itu salah satunya mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Pesan saya, saudara, berbuat sesuatu yang positif itu sudah oke. Khusus untuk bela negara ini, dan serahkan aja kepada TNI dan Polri. Tuh, sana tuh, di Papua tuh apa yang terjadi sekarang? Di Papua tuh apa yang terjadi sekarang? Itu KKB tadi itu. Hampir 1 minggu terjadi pembunuhan, tembak atau apa dulu, Letnan Jenderal atau pangkat-pangkatnya kena tembak. Apalagi pegawai kesehatan yang kerja-kerja dekat pelosok-pelosok tuh dibakar, dia punya puskesmasnya, kantor-kantornya dibakar. Itu yang harus dikerjakan oleh TNI Polri supaya jangan lagi dibiarkan itu terus melakukan pembunuhan. Kalau mereka tuh ingin merdeka, ajak bagaimana berdialog supaya itu dia tetap utuh menjadi bagian daripada NKRI. Lanjut. Pak, saya sampai jam berapa nih ya? Jam 12 ya? Baik.
Nah, kemudian manfaat BN membangun jiwa, tapi materinya sudah ada ya. Oke, lanjut. Nah, nanti saudara sekalian habis yang menyampaikan materi ini nanti ada video. Ya, ada video, tapi videonya video bagus, bukan video yang lain ya. Lanjut. Nah, akhirnya memberikan semangat tentang bela negara dan revolusi itu. Nah, ini kan. Kalau macam kami ini sebenarnya revolusi industri udah gaptek. Kalau macam letting saya ini, tekan macet handphonenya. Seperti itu. Kan nggak begitu mahir. Tapi maksud merupakan upaya transformasi menuju perbaikan. Sebentar. Perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan ini produksi di industri di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penumpang utama. Jadi kalau saudara sekalian ini sudah oke. Kalau macam landing kami ini belum ada lagi 4.0 nih atau internet, belum kita boleh paham alhamdulillah karena generasi outside. Tapi kalau saudara-saudara ini aku yakin kalau saudara bagus juga kita. Bagi yang tertinggal belajar. Karena hari ini tidak bisa kita tidak menggunakan sistem digital. Lanjut. Nah, dampak politis ini saudara bisa baca ya, ini berkampanye dan promosi teknologi. Jadi hari ini orang berkampanye itu tidak mesti lagi door to door, tapi cukup melewat 4.0 digital, masuk ke rumah-rumah orang, handphone buka berkampanye seperti itu. Termasuk berbelanja juga seperti itu. Kemudian nanti ekonomi juga masuk sistem informasi dan pengelolaan data di pemerintahan. Saudara dulu kalau model saya masuk ke kampus itu catat, asal ke kampus catat. Sekarang ini kita apa? Yang pencet apa itu? Fingerprint. Nah, kan begitu. Pasang kita tengok begitu langsung ke foto. Nah, itu digital. Jadi nggak usah bohong, datang fingerprint kemudian pulang sama. Nah, ini juga merupakan kemajuan daripada sistem-sistem yang kita gunakan. Lanjut. Dampak ekonomi berubahnya model berbisnis ya. Berbisnis hari ini cukup di rumah, nggak perlu sewa gedung, ya, nggak perlu bayar listrik, nggak perlu punya karyawan, cukup di rumah saja berbisnis, jual kue, macam adik-adik ini buat kue bagus-bagus, kasih packing oke, lalu apa? Foto masukkan ke Facebook atau ke yang lain kemudian dijual. Satu toples harganya mungkin 10.000, 20.000, tidak perlu pakai karyawan. Nah, menggunakan teknologi mesin karyawan berkurang, kan gitu. Tak perlu. Jadi saudara ini bisa menghasilkan uang dari handphone. Jadi influencer sekarang ini jangan sangka-sangka. Influencer ini saya pernah ada baca umur 17 tahun itu sudah punya milik uang miliaran. Kenapa? Dia kemampuan digitalnya sungguh luar biasa. Nah, jadi tidak bisa diremehkan milenial sekarang ini, karena muda-muda begini ternyata sudah punya mobil, bahkan uangnya pun juga miliar. Justru kami ini yang tertinggal karena nggak pandai main-main itu. Nah, anak saya sekarang ini berjualan itu pakai internet bersama dengan teman-teman yang di luar sana itu menghasilkan uang. Jadi nggak lagi pakai sewa ruko, karyawan, cukup ada laptop, ngopi-ngopi deh, ngobrol bisa. Money coming. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Dampak positifnya terdapat industri juga besar, ya. Kemudian mempercepat persebaran informasi. Dan yang terakhir adalah mempermudah komunikasi antara orang dan negara. Benar. Kalau masalah persebaran informasi ini tentang apa? Sepak bola, perangan, apa yang terjadi di sana bisa kita tahu, ya. Tinju dan segala macam persebaran informasinya cukup luas. Kemudian komunikasi antar orang dan negara. Sama saya katakan bahwa dengan internet ini, digital ini 4.0 ini sangat membantu kita dalam menerima dan mengirim informasi tentang saja. Tapi masalahnya
ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau baca di YouTube itu banyak hoaxnya juga. Nah ini ya, jadi kita harus menyaring mana informasi yang benar ini. Nah seperti terjadi perang di Ukraina sekarang ini, itu presiden Ukraina itu kadang-kadang kepo juga. Ya, udah jelas negaranya tuh diserang, tetap yang mengatakan bahwa kami insya Allah menang, seperti itu. Kami menang dan pasukan Rusia itu udah sekian puluh ribu yang mati. Padahal senjatanya udah terbatas. Lanjut. Dampak negatif dari yang apa yang kita bicarakan ini, yang pertama adalah timbulnya kapitalisme bidang perekonomian. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan hidup semakin besar karena konsumtif. Dan terakhir adalah di Indonesia sumber daya alam dikelola oleh asing, ya, karena memiliki teknologi yang tinggi dan lebih baik. Lanjut. Meningkatkan ya, kemudian peluangnya. Nah ini deh. Bagi saudara-saudara ini yang melek di bidang IT, maka berpotensi meningkatkan pendapatan secara global, ya. Kemudian meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah teknologi memberikan kemudahan dan layanan yang baik. Luar biasa. Saudara juga bisa berkenalan dengan teman-teman yang ada di luar sana. Mau mencari teman-teman saudara cukup ketik nama, muncul ya. Saudara bisa berkenalan di luar negeri. Yang penting saudara bisa berkomunikasi dalam bahasa-bahasa tertentu, bahasa Inggris terutama. Maka saudara bisa mempergunakan dan punya teman yang cukup besar. Ini merupakan peluang. Sebaliknya ini ada tantangannya. Coba lihat. Nah ini tantangannya nih. Berpotensi penggantian pekerjaan mesin. Jadi dengan adanya teknologi ini, tadinya banyak karyawan yang bisa 10 menjadi berkurang. Seperti tadi itu kalau orang punya keterampilan misalnya itu berjualan, dia nggak perlu sewa ruko, harus sewa rukonya, pasang listrik, pakai wifi. Cukup dengan sudah punya handphone, maka pekerja tadi bisa diganti. Artinya dia bekerja diganti dengan mesin. Kan seperti itu. Kalau dijaga malam-malam, orang nggak ada CCTV. Jadi itu juga merupakan salah satu untuk mengawasi siapa yang datang dan siapa yang keluar. Kemudian kedua menurutnya kepuasan masyarakat kelas menengah, terutama hal-hal yang tidak melek di bidang IT. Kemudian bahaya penyebaran ide atau ideologi ekstrim. Nah, maksudnya begini, bahwa dengan handphone atau sejenisnya, sesungguhnya itu banyak orang yang menyampaikan informasi-informasi yang justru akan melunturkan atau paling tidak informasi itu merugikan bagi negara yang bersangkutan. Nah, atau ingin menjatuhkan. Dan hati-hati bahwa hari ini jangan sampai saudara menjelek-jelekkan orang lain. Saya sekarang ini lagi menangani teman saya, guru, itu berkelahi dia di Facebook bahwa si A ini begini-begini negatif. Akhirnya dia komplain, lapor ke polisi. Sekarang ini laporan itu sudah mau masuk ke kejaksaan. Kalau sudah masuk kejaksaan, otomatis persoalannya tidak bisa dicabut. Nah sekarang orang itu minta damai, sebab kalau tidak damai dikasuskan, kena sekian bulan atau sekian tahun, bisa-bisa pegawai negerinya copot. Hanya persoalan kata-kata yang muncul di Facebook. Maka oleh karena itu, please, saudara-saudara, gunakanlah handphone itu dengan positif. Jangan coba-coba untuk mengatai orang lain, sebab salah sedikit bisa masuk penjara. Terus saudara masih ingat nggak? Ada namanya Denny Irawan, kalau tak salah saya itu seorang anggota LSM. Perkara IKN. Apa IKN itu? Ibu kota negara. Sorry? Ibu kota negara. Ibu kota negara. Apa dia bilang tuh? Tolong ibu kota negara tetap di Jakarta. Tidak usah pindah ke
Kalimantan, sebab daerah sana itu tempat apa? Pembuangan anak jin. Ya kira-kira begitulah ya. Nah, akhirnya apa? Wah, orang Dayak turun semua. Turun. Pakai mandau ya. Pakai mandau. Jangan macam-macam Kalimantan itu. Dulu lawan Madura tuh kepalanya bisa terbang tuh. Saya nggak punya. Kepala bisa terbang, mandaunya bisa terbang. Dia belum berhenti sebelum kena sasar. Luar biasa. Secara logis tidak masuk tapi itu terjadi. Nah, ini apa sekarang nih? Si Denny itu sudah masuk penjara. Hanya gara-gara bermaksud bahwa Kalimantan itu jauh. Cuma istilah dipakai tuh jauh itu tempat jembatan anak pembuangan segala macam kalimat-kalimat itu. Sebenarnya hanya untuk menyatakan bahwa tempat itu jauh. Tidak bermaksud untuk mensekretarikan. Tetapi ya itu tadi. Maka penyampaian saya kepada saudara, hati-hati di dalam menyampaikan kalimat di Facebook itu, karena jangan sampai kita pula berurusan dengan polisi. Nah, baik, lanjut. Kesimpulan ya, bahwa era revolusi industri 4.0 ini menuntut manusia untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, kemudian pada nyatanya selain meningkatkan kemampuan tersebut, banyak yang lupa meningkatkan karakter yang ada pada dirinya, terutama terkait sikap cinta tanah air, bela negara yang dibutuhkan demi menjaga dan melindungi serta mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong buka videonya. Mari kita saksikan video berikut ini, memberikan sebuah semangat. Mudah-mudahan dengan tonton ini saudara mendapatkan sebuah pemahaman. Silakan. Enggak. Belum. Oh iya, saya back lagi. Ya di perempuan dulu nih. Sebelum oke. Siapa nama perempuan ini? Oh, kenal semua ya. Ini pun aja saya Pak, saya tak balas. Berarti sudah biasa. Bernyanyi juga sudah biasa. Masuk ke salah satu universitas Ivy League di Amerika itu baru luar biasa. Sekarang saya bersama dengan salah satu idola Indonesia yang sangat terkenal pastinya, dan sekarang lagi hijrah ke Amerika Serikat untuk sekolah, dan sekolahnya nggak tanggung-tanggung loh, di Columbia University. The one and only Cinta Laura. Hai, what's up girl? Hi, I'm fine thanks, how are you? Hey semua, apa kabar? Saya juga. So far, I love it. I love New York City and I love Columbia University. And Cakep apa tuh? of course, Columbia University. Yeah, I know. But the weather's really cool. Alright. Apa saya yang subuh? Kita pun memberikan alasan kenapa ia memilih Columbia University. Columbia itu sekolah paling selektif di dunia, habis Harvard. Harvard acceptance rate-nya 6.2%, kalau Columbia 6.4%. Kalau sekolah-sekolah bagus yang lain-lain kayak Princeton or Stanford, itu semua acceptance rate-nya 8-9%. Jadi lebih susah masuk Columbia daripada sekolah-sekolah yang Lalu dulu itu aja. bisa masuk ke universitas top pasti susah ya. Gimana caranya sih, Cin? Nggak cuma lihat grades kita di sekolah doang, tapi ada essay untuk tunjukin personality kita. Terus kita harus Of course. well balanced. Misalnya we have some unique ability. Kalau aku di application aku tulis aku athlete di sekolah, because I was in the varsity basketball and track and field team. And then aku juga acting and singing. Terus aku juga banyak social work karena memang has foundation Yayasan Sukarsina Peduli, dan itu aimnya buat untuk improve education di Indonesia. Hidup merantau di negeri orang pasti juga nggak gampang, apalagi jauh dari orang tua. Kita tuh harus cuci sendiri,
Dia Kan dia harus anak belajar pindah kalau negara kan, dari masukin negara apa ke dia dalam nanti washing kan. machine warna apa boleh bareng-bareng. Berarti sudah siap dong untuk menebarkan sayap di negeri pemansam. Planningnya January ini mau recording di New York dua single dan salah satu singlenya mungkin bareng penyanyi internasional. Tapi recently aku juga baru audition buat salah satu film Hollywood. Bio Miss Indonesia, Miss Indonesian Gurame, I miss Ayam Bakar, I miss Ketoprak, and I miss Cabai Rawit. Udah masuk jalan yang I miss berapa? that one. Hey everyone in Indonesia, this is Apalagi so much. bistik dia udah. In New York and it's cold, so you guys are lucky karena di sana aman. Tapi I'll be back summer depan dan karena aku nggak bisa di situ sekarang, I'd like to say in advance untuk yang celebrate Christmas, Merry Christmas dan semua orang Happy New Year bentar lagi 2 more months and Cuma yeah. 2 bulan lagi. I'll try my best to keep you guys updated with what I'm doing here. Pokoknya, Itu God dia. bless you all. Nanti Bye. cek lagi sekarang dia. Saya belum pegang kan. nah itu dia pemirsa bincangnya kita dengan Cinta Laura. Wah kita menjawab banyak sekali pertanyaan ya. Ini sampai kita kebingungan juga Iya, ya. dingin banget. Masih kerasa ya. Ada ojek di sini. No. Masih ingat kan itu sambil kerja itu. Yeah, but that's not cool. Dan kita ngomong ya hubungan itu ada hampir kelar nih ya kan udah menit. Bisa kasih aja gorengan ya. Oh, your what's your favorite song? Yeah, but you know. Oh my god, I'm scared of okay, whatever. Okay, I don't wanna lose you. Yes, I wanna hold you. I don't wanna make you sad and make you cry. Oke kita thank you banget ya. Thank you so much. Thank you. Dan kita akan kembali lagi dengan Karina hidupnya. Bye. Buntit. Colek-colek. Next video. Tampil malam ini merupakan paduan suara terbesar di Indonesia. Cek lagi di belakang.
Kira-kira ada nggak di antara kita bisa seperti itu? Mudah-mudahan ada. Ya. Ada berminat nggak dengan Sinta Laura dan Agnes Monica? Masih gadis itu. Dia tak bila sama kami. Ya, baik. Jadi mudah berprestasi. Ya, jadi ini hanya sebagai motivasi saja bahwa ternyata bela negara itu ini adalah salah satu berdedikasi, punya pengetahuan, dan of course untuk keluar negeri ya pastilah bahasa kampungnya bahasa Inggris itu mesti keluar negeri. Kan begitu. Pertanyaannya, kalau saudara mau keluar negeri, ya seperti yang sampai tadi itu harus bisa bahasa Inggrisnya. Sampai dia punya pronunciation-nya cukup bagus, memang kita sulit untuk menangkapnya. Tapi kalau sudah terbiasa, easy to understand. Nah, kemudian Agnes Monica sudah tak heran. Itu perempuan umur 30-an tahun dan sudah kaya raya lah. Pertanyaannya, kok masih sendiri ya? Nah itu, apa yang mau dicari sih? Prestasi sudah ada, nama sudah cukup baik. Tetapi untuk membawakan nama Republik Indonesia sudah tidak ragu lagi, karena dia singar dalam dan termasuk di luar negeri. Video tadi itu menunjukkan bentuk-bentuk bela negara. Jadi tidak mesti angkat senjata kan? Nah, kan begitu. Sengaja saya pilihkan ini bahwa mindset kita bela negara itu tidak mesti harus kita pakai senjata, tapi prestasi-prestasi yang saudara lakukan itu termasuk bela negara. Berikut ini ada sebuah video juga berkaitan dengan 4.0. Saya suka menyebut seperti itu. Dan pada video terakhir ada informasi tentang kripto dan saudara boleh pelajari berbaik, cukup mendengar dulu sebagai pancingan. Mudah-mudahan dengan kripto ini ada pemahaman dan di antara saudara ini mungkin ada yang berminat. Saya termasuk pemain trading forex di net 89. Tetapi karena bapaknya ada undang-undang sementara di stop. Jadi kalau tanya, Pak Edo kerja apa? Saya tak mengatakan saya dosen. I'm saying myself, saya main di forex trading. Wah, gitu. Oh keren ya, tapi hati-hati kalau nggak ini bisa habis duitnya. Demikian, mari kita saksikan video berikut ini. Tahu nggak sih, sekarang ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Contohnya, Gojek dan Grab yang tersebar bagai jamur di mana-mana. Kemunculan angkutan online ini kian hari semakin melebih dan menggantikan posisi taksi dan ojek konvensional. Nah, masih banyak loh fenomena-fenomena yang mengindikasikan adanya revolusi industri 4.0. Secara global, sudah banyak aspek yang berinovasi karena revolusi industri generasi keempat ini. Misalnya, virtual reality, augmented reality, internet of things, cloud computing, big data, robot, cyber security, 3D printing, dan masih banyak lagi. Revolusi industri keempat ini terjadi karena konvergensi berbagai teknologi digital yang berkembang di abad ke-21. Teknologi yang murah dan masif ini menimbulkan fenomena disrupsi dan melahirkan model-model bisnis baru. Makanya itu, inovasi dan perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi inilah yang menjadi faktor utama yang melatar belakangi revolusi industri 4.0. Menurut European Parliamentary Research Service, revolusi industri itu bukan sekali terjadi di Indonesia. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18. Ini ditandai dengan penemuan mesin yang kemudian berdampak pada industri yang tadinya bergantung pada tenaga manusia, akhirnya digantikan dengan mesin. Kalau revolusi industri yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19, ketika mesin buah mulai ditinggalkan dan industri kemudian beralih ke mesin bertenaga listrik. Di tahap kedua ini pula, industri mulai melakukan proses produksi secara massal. Selanjutnya, revolusi industri ketiga terjadi pada tahun 1970. Di tahap ini, teknologi komputer untuk otomatisasi manufaktur mulai diandalkan. Nah,
Kalau sekarang, zaman revolusi industri 4.0 guys, ditandai dengan sistem cyber fisikal, perkembangan teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data yang merokok. Perkembangan ini yang kemudian memupuk gagasan-gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Teman-teman semua pasti sudah pada tahu kan, kalau bidang industri ini mulai menyentuh dunia virtual yang menghubungkan manusia, mesin, dan data. Bentuk konektivitas ini disebut dengan nama IoT atau Internet of Things. World Economic Forum berpendapat bahwa Internet of Things adalah unsur yang berperan besar dalam revolusi industri 4.0 dan berkembang secara eksponensial. Secara statistik, telah diprediksikan bahwa pada tahun 2020 akan ada lebih dari 50 miliar benda yang terhubung ke internet. Pada era revolusi ini, nantinya akan banyak profesi yang pekerjaannya bisa dilakukan sambil berdiam diri di rumah saja. Profesi-profesi ini hanya mengandalkan internet, seperti para penjual online, desainer, penulis artikel lepas, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa menyerap informasi apa saja nih guys. Mulai dari belanja, traveling, pengetahuan, berita, transportasi, dan masih banyak lagi. Lewat platform digital, berbagai macam layanan ini bisa dijangkau oleh banyak orang di berbagai daerah. Pada akhirnya, orang-orang yang tinggal jauh dari daerah yang metropolitan mendapatkan keuntungan karena mereka bisa mengakses berbagai layanan hanya dengan menggunakan internet. Era revolusi industri 4.0 ini memang punya banyak dampak positif kan guys. Tetapi kita harus tetap berhati-hati dan selalu mengikutinya dengan bijak ya guys. Banyak perusahaan di seluruh dunia yang mulai mengganti tenaga manusia dengan sistem komputer. Contohnya adalah transaksi di bank. Sejak ada mesin ATM dan mobile atau internet banking, bank pun mulai mengurangi jumlah pegawainya. Contoh lainnya adalah penggunaan e-money pada pembayaran tol, penggunaan toko untuk belanja di minimarket tertentu, dan lain-lain. Perkembangan teknologi itu pada akhirnya akan membunuh tempat pekerjaan. Tetapi untuk terjalan pekerjaan yang baru juga akan bermunculan. Sudah siapkah Anda? Ya, cryptocurrency atau mata uang kripto saat ini telah menjadi salah satu instrumen investasi favorit di Indonesia. Tidak hanya itu, mata uang kripto juga sedang berkembang pesat menjadi alternatif transaksi non tunai seperti remitansi dan pengiriman uang lintas atau cross-border transaksi. Dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini, jumlah transaksi digital meningkat pesat seiring dengan regulator yang mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan uang. Sehingga ini menjadi satu pertanyaan tersendiri. Akankah suatu hari mata uang digital ini jadi alat tukar di dalam negeri? Dan apakah kondisi pandemi ini memang benar-benar memberikan akselerasi untuk kejayaan cryptocurrency? Akan kami bahas selengkapnya sebagai berikut. Pandemi, akselerasi kejayaan cryptocurrency. Apakah akan menjadi seperti ini? Nah, kita mulai dulu dari uang digital alias cryptocurrency. Mungkin banyak dari Anda juga sudah paham, tapi ini hanya refreshing sedikit saja untuk Anda bahwa uang digital yang dimaksudkan di sini adalah bukan transaksi secara digital. Itu beda lagi ya. Mungkin Anda biasa menggunakan aplikasi membayar atau membeli makanan dan juga transportasi dengan menggunakan aplikasi e-commerce dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksudkan dengan uang digital di sini adalah mata uang digital yang baru, yang biasa dikenal dengan nama cryptocurrency. Seperti apa sebenarnya cryptocurrency ini yang diperkenalkan pada tahun 2008. Pada saat itu pertama kali diperkenalkan dengan alat tukarnya yang bernama Bitcoin. Kemudian BTC ya, Bitcoin kita lebih mudah di. Nah, kemudian Bitcoin ini awalnya karena memang jumlahnya itu tidak seperti sebanyak uang kartal pada umumnya seperti uang fisik yang Anda miliki di rumah yang jumlahnya bisa ditambahkan atau dikurangkan oleh bank sentral. Bitcoin ini jumlahnya terbatas. Pada saat itu hanya diciptakan kurang lebih atau dibuat kurang lebih sekitar 21 juta saja. Tapi terbatasnya hukum supply dan demand memastikan dari itu ada pengadilan bahwa Bitcoin pernah harganya melonjak sampai $19.000 Amerika Serikat per keping. Nah, ini karena jumlahnya yang memang sangat terbatas. Selanjutnya kita melihat
Kenapa pada akhirnya Bitcoin atau kripto salah satu jenis dari cryptocurrency ini diperkenalkan dan diciptakan pada tahun 2008? Karena ini untuk mendukung alat tukar lintas negara. Punya satu mata uang yang intinya itu sederhana, punya satu mata uang yang bisa kemudian dipakai dan ditransaksikan di seluruh dunia tanpa harus pergi lagi ke Malaysia, parkir, tukar kanan, kemudian kena potongan, kena pajak dan lain sebagainya. Ya, itulah yang ingin di jalur distribusi yang ingin dihilangkan. Kemudian ternyata untuk cryptocurrency ini, Bitcoin dan teman-temannya itu ditolak di beberapa bank sentral, termasuk tahun 2018 ditolak dengan tegas oleh Bank Indonesia karena memang berdasarkan undang-undang alat transaksi di dalam negeri yang diakui hanya rupiah saja. Jadi apapun di luar rupiah itu dianggap melanggar hukum. Nah, tidak hanya di Indonesia, beberapa bank sentral yang menolak hal ini ada Presiden of China atau PBOC dan juga bank sentral yang ada di Rusia dan juga beberapa bank sentral yang ada di kawasan Eropa. Nah, kenapa seperti itu? Karena tentunya mata uang itu selama ini yang kita ketahui adalah harus memiliki dasar negaranya dari negara mana. Sedangkan Bitcoin itu tidak ada dasar fundamental yang kuat terkait dengan itu, dan kemudian apabila ditukar alat tukarnya akan menjadi satu diskresi juga bagi mata uang yang sudah ada. Nanti nilainya malah belum karena orang-orang pada pakai